Sedekah jangan nunggu kita kaya, sedekah agar kita jadi orang. Paham ya? Paham? Saya ngomong begini bukan saya Allah caranya. Ini cara main Allah. Matematika kita mah nggak bakal nyampe. Seorang suami yang pelit, makin hidupnya makin susah. Istri pelit, makin jadi susahnya. Rumahku surgaku. Di dalam kitab ini melanjutkan dengan keseimbangan dalam memberi nafkah. Ada hadis riwayat dari Al-Imam Tirmidzi dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha, khairukum li ahlihi, sepaling baik-baiknya kalian yang peduli sama keluarga. Sebaik-baiknya kalian yang mau berbagi bijaksana kepada keluarga. Jadi sebelum orang lain mendapetin, keluarga dulu. Jangan orang lain dipikirin, keluarga makan nasi aking, tiap hari makan rengginang, sama orang lain baiknya setengah mati. Lu butuh apa? Ini. Apalagi kalau udah kelihatan, wah udah macam-macam dah. Apalagi kalau udah pikirannya di dalam satu kemaksiatan, boros kepada orang lain, pelit kepada keluar. Makanya Nabi SAW mengatakan zakat itu dikeluarkan untuk keluarga dulu, keluarga sekeliling kita nih ya, zakatin keluarga. Keluarga kelihatannya udah mampu, kasih keluar. Sedekah buat siapa? Keluarga dulu, baru ke makanya ini orang sebaik-baiknya ini buat keluarga dulu. Dan paling bagusnya suami yang bisa mengatur dalam urusan nafkah rumah tangganya sehingga segala kebutuhan akan tercukupi dan kemakmuran akan langgeng. Boros sesuatu yang nggak baik, pelit nggak baik. Yang bagaimana? Atur. Contoh, seandainya rezeki cuma 1 bulan dapatnya 1 juta, si suami bayar listrik berapa, buat makan berapa, buat ongkos berapa, itu dirapihin tuh. Makanya saya cuma mau bilang kepada setiap istri, jangan pernah ngekang uang suami. Mana gajian? Store. Yang kerja dia, lu yang minta. Dan buat suami dimanapun, ini buat yang di live YouTube, yang di live TikTok, di live Instagram, setiap rezeki yang diterima sama suami jangan sepenuhnya diambil sama istri. Kecuali nih suami, ngaco. Paham nggak? Ngaco udah paham lah ya. Ngaco. Tapi kalau dia tahu untuk dirinya, dan kita yakin ini orang bisa nih ngatur buat diri kita, buat urusan istri ngatur, alhamdulillah. IPA hari nggak tahu isi rekening saya berapa, nggak tahu. Setiap IPA butuh ada. Yang aku mau ini ada, mau ini ada. Tahu dari mana uangnya. Kan begitu, nggak pusing kan? Biarin yang pusing ini cuma urusannya ngelahirin aja. Kan begitu. Itu cara seorang laki-laki. Saya jujur, saya kadang suka keterbukaan duit yang ada di depan mata. Saat di depan mata, ya itu duit rekening saya, IPA nggak tahu. Pokoknya gimana caranya? Kenapa perempuan nggak boleh tahu keuangan suami? Yang pertama, perempuan itu pakainya perasaan, seakan-akan dirinya ini dia, aduh dana ini nggak bakal cukup nih. Ya Allah, duit dari mulai seandainya di rekening 200 juta, udah lama-lama dapat 5 bulan 6 bulan, begitu lihat rekening tinggal berapa? Tinggal 2 juta. Itu perempuan pikirannya nggak kayak laki, perasaan, besok nggak makan ya, anak saya sekolah bagaimana ya, ini begini terus begitu. Tapi suami nggak begitu. 2 juta itu bisa jadi 200 juta lagi. Itu suami. Dan jangan setiap gajian ambil, begitu dibuka 3.800.000, 3 juta diambil tuh 800. Sebulan laki 800 mana cukup. Kan begitu. 3 juta habis buat apa? Skincare yang wangi. Kan mubazir kan? Lebih boros siapa? Istri apa suami? Jadi seorang suami yang lebih baik apa? Menjaga keuangan, memberikan sesuatu yang dibutuhkan. Nah, itu urusan suami tuh. Paham ya? Manajemen kalau seandainya berdua suami istri bagus, jalanin. Kalau seandainya
Tidak boleh saling merugikan. Suami ngerugiin perempuan, perempuan merugiin suami, nggak boleh. Nggak boleh. Saling menguntungkan. Paham ya? Ada lagi nih. Maaf ya, maaf Bu. Ada, saya punya kawan cerita sama saya. Gue bingung. Gue tiap kali minta jatah sama bini gue suruh bayar dulu. Bayar baru gue kasih. Hukumnya apa tuh? Dosa besar. Gak boleh. Gue bilang, saya tanya ke dia, lu pelit kali sama bini lu? Apaan dia belum lihat sertifikat rumah? Bini gue. Mobil bini gue. Perusahaan bini gue. Terus lu begini, lu mau, ya lu tuker tambah, mendingan lu bini begini mah. Lah kan begitu. Jangan, gak boleh kayak begitu. Saat apa yang diinginkan oleh seorang suami, gak ada embel-embel. Iya, gak boleh kata enggak. Apalagi minta bayar. Kan begitu. Paham ya? Ini hati-hati nih buat perempuan. Hati-hati, jangan sampai pernah seperti itu. Dan memberikan nafkah kepada keluarga termasuk sedekah yang paling agung pahalanya. Sedekah buat keluarga paling mulia, paling besar pahalanya. Contoh, kita bapak biasanya kan udah pisah nih, udah begitu nikah pisah sama keluarga kan ya. Ada rezeki lebih, ada rezeki lebih. Rumah orang tua saya yang tanggung, listrik, telepon, apa semua saya yang tanggung. Itu sedekah pahalanya. Demi Allah Bu, rezeki nggak bakal kurang. Lebih. Saya mau cerita hidup saya dulu. Ini biar jadi apa, semangat buat yang laki-laki di rumah, buat yang ada di sini. Tahadutsan binikmah. Sampai saat ini orang tua saya masih di Hadramut. Ya, mama masih ziarah ke Hadramut. Saya saat bilang sama mama, saat itu 2 hari yang lalu saya mimpi seorang wali ya sebelum mama berangkat. Saya tanya. Begitu selesai saya bilang, bangun tidur saya ngomong, "Ma, mau ke Hadramut nggak?" Ya Allah, mau nak, mau banget katanya. Doain biar ada rezekinya. Saya nyari rezeki tersebut jatuh bangun. Ipa nggak tahu. Begini salah. Ujian gede ini luar biasa. Saya ketipu 450 juta. Ipa baru tahu. Saya ketipu 450 juta. Tapi saya yakin sama Allah, Allah ganti. Ganti pasti. Ganti buat siapa? Buat saya berangkat ke Hadramut. Saya bilang, saya ceramah sana, saya ceramah sini. Saya minta sama Allah, ya Allah, saya niat dakwah. Saya bukan nyari uang, tapi yang pertama, beri kami rezeki yang berkah aja, rezeki buat saya. Subhanallah, setiap perjalanan ceramah tuh ada aja orang ngasih hadiah 20 juta, 30 juta, 10 juta, 15 juta, nggak pernah di bawah 10 juta. Saya bilang, mama berangkat jadi ke Hadramut. Berangkat ke Hadramut. Sudah sampai seminggu di Hadramut, minggu besok baru pulang nih. Kemarin saya WhatsAppan lagi, "Ma gimana?" Saya nggak ganggu, mama ini saya nggak ganggu. Ini saya ngomong buat orang tua ya. Ini saya ngomong buat orang tua. Saat itu juga saya bilang, "Ma gimana?" Ini sekarang lagi di tempat Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Lagi di tempat ziarah tasbihnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Tawasul mah, minta rezeki buat Kiki, keluarga semuanya. Mama di situ, mama nangis. Mama minta, ya Allah, di telepon nih ngomong-ngomong, ya Allah, ganti apa yang telah dikeluarkan, ganti apa yang telah tutup telepon. Saya jadwal acara di Soreang, berangkat saya ke Soreang. Begitu dapat di Soreang, dapat rumah 3 kapling free. Hitungan saya free, gratis. 1 kapling di sana harganya 250 juta. Saya dapat 3 kapling free. Saya cuma suruh bayar 250 juta dan itu harus dibangun. Allah ganti nggak? Jangan khawatir. Urusan keluarga, orang tua, istri, anak, Allah ganti berlipat ganda. Jangan khawatir. Kan kita nih kalau saya ini pribadi, Ipah juga mungkin baru tahu. Kalau ada rumah yang jelek ini rumah nih,
lagi ada yang nggak bagus, saya usahain nyari duit buat ngerapiin rumah. Kenapa? Janji Nabi SAW, orang keluarga, kepala rumah tangga ngerapihin rumah, Allah ganti rezekinya. Ada aja yang saya bersihin, rapiin, ada aja. Ntar bikin wallpaper lah, ntar bikin inilah, bikin. Kenapa? Diganti lagi rezekinya sama Allah. Jadi jangan khawatir, sedekah jangan nunggu kita kaya, sedekah agar kita jadi orang. Paham ya? Paham? Saya ngomong begini bukan saya Allah caranya, ini cara main Allah. Matematika kita mah nggak bakal nyampe. Seorang suami yang pelit, makin hidupnya makin susah. Istri pelit, makin jadi susahnya. Suami istri pelit, kiamat kubro. Benar nggak? Nggak boleh. Saling terus belajar. Kata Nabi, lebih baik tangan di atas dibanding tangan di kasih. Kalau keluar, saya udah ngajarin kan, yang punya mobil, ibu yang pada punya mobil, sediain duit receh. Setiap parkir kasih. Setiap ini kelewatan tukang ngamen mabok lagi, kasih. Gara-gara 2000 kita nggak tahu dia jadi. Dan Allah kasih hidayah saat dia beri makanan. Keluarin. Jangan pernah nanti dia buat minum, nanti dia buat ini, urusan dia sama Allah. Yang jelas kita sedekah, ngasih ke tukang parkir, kasih. Bisa lebihin. Kenapa? Karena itu adalah cara Allah untuk mengangkat derajat kita di sisinya. Ya, mudah-mudahan kita dijauhin dari penyakit pelit. Amin ya rabbal. Dari Imam Muslim dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqathu fi sabilillah wa dinarun anfaqathu fi raqbatin. Sesungguhnya harta yang kamu infakkan untuk sabilillah, jihad. Harta yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, harkan kepada orang-orang miskin. Dan harta yang kamu infakkan kepada keluargamu, yang paling utama pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang kamu infakkan untuk keluargamu. Paham ya? Jadi kalau ngasih, keluarga dulu di nomor satuin. Dia ada datang, Bib, saya punya rezeki sedikit, saya sedekah buat Habib. Haram. Habaib zuriyah Rasulullah syarifah gak boleh terima sedekah, gak boleh terima zakat. Ibu, ya di sini nih, ibu, bapak, suami ngasih zakat ke saya, haram saya terima. Ibu, bapak sedekah ke kami, haram. Kami setiap kurban kami nggak makan daging kurban. Kalau ibu bapak ngasih ke sini, kami pun pasti ngasih ke orang lain. Kecuali kami dapat kurban itu dari golongan habaib, dari golongan syarifah. Mereka berkurban, dia beri kami, boleh kami makan. Tapi kalau ibu ngasih kami simpan dan kami pun membagikan lagi buat orang lain. Paham ya? Kalau daging kurban nggak boleh. Daging kurban nggak boleh. Terus fidyah boleh. Ya, tupuk itu kan fidyah sedekah. Paham ya? Kurban itu sedekah. Ini nggak boleh kita makan. Paham ya? Nggak boleh. Kecuali dari golongan habaib dan syarifah. Ini yang kami lakukan. Terserah kalau orang lain di luar sana mau makin, mau jalanin ya nggak masalah. Nggak, maksudnya mau nerima ya silahkan. Tapi kami, saya, istri, anak, saya nggak terima. Paham ya? Nah. Jadi kalau Bib, kalau mau ngasih bagaimana? Kasih hadiah. Bib, saya hadiahin. Bib, saya hibahin. Ya, hadiah. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu berkata, hendaknya suami menganjurkan istrinya agar membagikan kelebihan makanan yang dikhawatirkan akan basi kepada orang yang membutuhkannya. Tuh, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bu, oi, makanan lu simpen mau ngapain? Pernah nggak tiba-tiba begitu dibuka, ya basi? Pernah nggak? Itu ciri-ciri orang bakhil.
taruh di kulkas, baru keingatan, begitu ngelihat udah belumut, udah berjamur. Pernah begitu? Tuh hati-hati, makanya saya bilang sama Ipa, setiap 1 bulan sekali bongkar kulkas, bongkar. Kenapa? Kasih. Dan wajib bagi suami mencari nafkah yang halal agar terhindar dari kemurkaan Allah dan memudahkan baginya untuk membimbing keluarganya menjadi orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memberi nafkah yang haram berarti meracuni keluarganya dan menjadikan mereka akan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min harami pannaru aulabih. Sesungguhnya setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram dipastikan akan masuk ke dalam neraka. Ujungnya doang nih. Nih ada nih di daging kita nih ada yang haram nih, sedikit aja, tetap bakal disiksa di dalam neraka. Ya. Jadi hati-hati, jauhin. Jangan yang haram. Kita belajar yang syubhat dulu, yang nggak jelas, yang remang-remang, halal haramnya nggak jelas, itu jangan dimakan. Yang haram apalagi, ya cukup yang halal-halal aja. Dan barang siapa memakan makanan haram, maka dipastikan anggota tubuhnya akan melakukan kemaksiatan. Pasti berjalan terus di dalam kemaksiatan, jauh dari kata taat. Dan yang ketiga, dan barang siapa memakan makanan halal, maka akan mudah bagi anggota tubuhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan taufik untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah.